A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jejak Rahasia. Nah, kebetulan kali ini ada pembahasan mengenai apa itu gelang bahar. Gelang bahar sebenarnya buat sarana pengobatan, dan kalau bagi orang-orang spiritual biasanya gelang bahar balanya itu ya menyangkut macam-macam gitu bagi orang yang mengetahui. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak paham ya sebaiknya tidak disarankan. Nah, perbedaan gelang bahar itu antara asli dengan palsu itu perbedaannya sebenarnya simple. Bisa mungkin dari seratnya, ketahuan dari seratnya. Kadang-kadang bahar yang asli itu lebih cenderung seratnya itu agak mengkilap, dan sedikitnya pasti dari kayu gelang bahar itu biasanya tembus. Biasanya kalau yang palsu biasanya kadang-kadang ada catatan, terus kalau misalnya di kletek gitu, entah mungkin pakai bensin atau mungkin pakai kuku, itu warnanya akan hilang. Nah, gelang bahar itu ya mungkin sudah banyak yang tahu ya gelang bahar itu apa, cuman kegunaannya apa. Kadang-kadang ada yang bertanya, "Bang, itu kan cuman kayu, kok ada fungsinya ya?" Nah, sebenarnya asal muasalnya sebenarnya bukan kayu, memang ini binatang ya, binatang laut. Nah, cuman karena memang sudah ditangkap, sudah diproses pengeringan. Nah, ini menjadi kayu gitu, kayu yang kita lihat, yang kita kenal sekarang ini ya gelang bahar, padahal dia sebenarnya sejenis tumbuhan ya. Nah, gelang bahar pun ada berapa versi. Yang pertama versi yang memang dari batangnya, yang kedua dari ininya apa namanya, rumput, kayak rumputnya. Jadi kalau dikatakan mungkin daunnya ya. Jadi biasanya ada tuh yang kecil-kecil, yang tipis. Kalau yang kayak misalnya dari batangnya itu biasanya dia ada bonggolnya. Kebetulan saya nggak bawa contohnya. Bonggolnya itu kayak modelnya kayak pentol gitu ya. Nah, itu biasanya itu lebih cenderung dari akarnya, bukan dari bagian batang-batangnya. Nah, perbedaannya kalau untuk antara gelang bahar asli atau palsu itu biasanya perbedaannya dari segi warna ya. Warnanya itu kalau memang gelang bahar itu asli, biasanya warnanya agak kemerahan dan agak lebih mengkilap. Memang ada gelang-gelang yang mungkin sudah hasil mungkin pewarnaan segala macam, tapi intinya walaupun sudah ada pewarnaan, untuk menguji asli atau palsunya itu mudah sebenarnya. Salah satunya mungkin kalau saya pribadi, sifatnya kayu itu kan kalau di air itu biasanya lebih cenderung mengambang ya. Tapi kalau dites untuk masalah keaslian itu gelang bahar, biasanya kalau yang asli itu biasanya dia akan tenggelam karena sifatnya kayu pasti mengambang. Tapi kenapa dia bisa tenggelam? Nah, inilah keunikan yang dari dibilang gelang bahar ini, sejenis kayu tapi dia bisa berat gitu, bisa tenggelam. Memang ada juga yang palsu, tapi pas di saat kita tes di air ternyata dia tenggelam juga. Tapi jangan salah, kadang-kadang tenggelam itu bukan berarti asli juga. Nah, ini ya kadang-kadang membedakannya mungkin agak sedikit sulit ya, karena memang alangkah bagusnya kita beli gelang bahar itu kalau bisa dari bahan. Nah, karena prosesnya juga gampang gitu, tinggal kalau misalnya kita punya apa, kenalan teman atau mungkin tukang dagang yang memang dia jual gelang bahar, mendingan dari bahan. Karena kenapa kalau dari bahan ya, karena prosesnya cuma pemanasan pakai air mendidih. Tapi kalau misalnya memang kalau mau beli jadi ya waspada, karena kalau misalnya di tempat-tempat penjual aksesoris yang berbau gelang bahar itu biasanya itu rata-rata palsu. Karena kenapa dia bisa berat? Biasanya di dalam gelang ini biasanya ada serat kawat, dikasih kawat di dalamnya. Nah, itu udah kayak produksi pabrik. Jadi memang
memang apa ya, karena gelang bahar itu termasuk langka, terus banyak yang cari juga gitu kan. Nah, makanya mungkin diakal-akalin tuh di dalam gelang bahar itu dicetak. Nah, di dalam kayu itu terdapat kawat. Jadi pas di saat perendaman, nah itu ada berat. Nah, itu bisa kalau misalnya orang yang nggak tahu, mungkin bisa dikatakan, wah ternyata gelang bahar itu asli, padahal ternyata palsu. Nah, ekstrimnya kalau memang ibarat kata mau mengetes itu gelang bahar itu, paling ekstrim sebenarnya mungkin kalau misalnya kalian kalau mau beli gelang bahar di tempat-tempat aksesoris atau tempat-tempat pasar yang jual tentang biasanya alat-alat spiritual, nah, itu biasanya ada gelang bahar. Cuman ekstrimnya kalau bisa kita beli dua. Nah, satu itu buat sampel. Nah, di saat kita punya sampel, ya mau nggak mau deh kita tes dah itu sampel itu. Kita patahin satu. Nah, kalau misalnya terjadi pas dipatahin, kalau memang tidak ada kawatnya, berarti itu bisa dikatakan gelang itu asli. Tapi kalau pas dipatahin ternyata ada kawatnya, nah berarti bisa dikatakan gelang itu palsu. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi pada dasarnya sifatnya kayu, di saat kita masuk ke air, pasti dia akan mengambang atau mengapung. Tapi kalau untuk gelang bahar yang asli, itu rata-rata tidak mengapung, justru tenggelam. Nah, makanya hati-hati. Dan banyak kegunaan kalau misalnya kita browsing atau ngelihat channel-channel yang memang membahas tentang gelang bahar, kegunaannya apa aja ya, salah satunya mungkin buat tolak bala, terus di sisi lain juga menambah wibawa. Tapi kalau bagi orang-orang Jawara Betawi ya, itu memang lebih cenderung menambah wibawa, tapi di sisi lain juga ada unsur pengobatannya. Biasanya orang-orang yang suka penyakit pinggang itu biasanya lebih cenderung penyakit pinggangnya itu lama-kelamaan hilang gitu. Memang di sini ada unsur alamnya. Otomatis kalau ada unsur alam berarti ada unsur energi yang memang positif gitu di gelang ini. Nah, tergantung bawaan dari si pemakainya. Walaupun memang gelang itu ada manfaatnya, tapi kalau bawaannya nggak sesuai dengan pemakainya, maksudnya ya mungkin dari segi ibadahnya kurang atau apalah, nah itu biasanya membawa hal yang negatif dan itu nggak ada manfaatnya. Kembali lagi ke diri sendiri. Tapi kalau untuk gelang bahar ini sarananya memang dari dulu memang para Jawara khususnya itu memang rata-rata memakai gelang bahar ini sebagai buat sarana wibawa, sebagai buat sarana pengobatan. Nah, ada kisah di mana kalau misalnya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk yang memang kasat mata ya, entah itu jin atau setan, katanya dengan kita memakai ini itu takut gitu. Ya sebenarnya sih bukan berarti dia takut dengan sarana gelang ini atau segala macam. Walaupun ini apa ya kita pakai, kalau ternyata apa namanya kitanya sendiri takut, ya sama aja bohong gitu kan. Semua tergantung dari diri sendiri gitu. Jadi kalau diri sendirinya memang yakin dengan ibarat kata segala sesuatunya milik Allah, kekuasaan Allah, ya insya Allah apapun yang kita pakai pasti akan terwujud gitu, akan ada dalam arti itu bentuk kekuatannya. Nah, di sisi lain, nah gelang bahar ini hanya sekedar sarana bagi kita yang memang biasanya yang koleksi benda-benda pusaka atau benda-benda yang berbau spiritual. Nah, gelang bahar ini ya menurut saya unik gitu, uniknya karena memang dia ngambil dari kedalaman yang memang sangat dalam gitu kalau di laut gitu. Jadi nggak sembarangan. Kadang-kadang ya saking langkanya gelang bahar ya sampai bisa dipalsukan. Dan jenisnya pun macam-macam. Katanya kalau yang gelang bahar yang asli itu palanya itu mungkin yang ujungnya itu katanya lebih cenderung pala naga gitu atau pala ular atau segala macam. Sebenarnya itu apa ya, itu seni aja, seni dari pengrajin. Sebenarnya gelang bahar itu ya bentuknya ya alami, nggak apa
nggak dibuat-buat, nggak, ya pokoknya alami lah seperti kayu kita pakai aja. Cuman karena dia kenapa bisa dibikin gelang, karena ada proses di mana di saat dia masih berupa batang, nah itu dibentuk, diikat gitu, diikat sisinya supaya sisinya bulatannya sampai dia ngebentuk bulat. Nah itu direndam di air panas ya, mungkin mendidih atau mungkin anget-anget gitu supaya dia ngebentuk. Nah proses itu nanti diangkat. Nah setelah diangkat dikeringkan, nah biasa dia akan membentuk seperti gelang. Cuman kita ikat dulu, ada prosesnya itu. Sebenarnya mudah sih buatnya. Nah, kalau untuk di pengrajin biasanya gelangnya sendiri ya mungkin karena ngejar ngejar target ya, karena ngejar pasaran, banyak kan ya, ya maaf mungkin ada yang dipalsukan, ada yang dicat segala macem gitu. Tapi ya saya sarankan kalau untuk mencari gelang bahar, satu-satunya cara untuk mengenal gelang bahar ya kalau bisa kita di saat kita beli, kita punya sampel. Jadi salah satunya kita korbankan. Ya memang sih ekstrim, tapi ya kalau lebih bagusnya lagi kita belinya sama orang yang sudah dipercaya gitu. Karena memang gelang bahar itu memang dari dulu sejarahnya ya mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin mencari keasliannya ya mungkin itu yang agak sulit, agak sulit. Jadi memang kalau misalnya memang suka dengan gelang bahar ini, ya sebenarnya di saat kita make aja kalau sudah menyatu gitu, dia warnanya akan berubah ke merah-merahan gitu, lebih 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 apa ya, ya kalau dibilang mah kalau ini mah lebih jadilah, lebih bentuknya lebih bagus lah, karena dia akan kayak jenisnya akan kayak kemerah hati. Jadi dia modelnya kayak batu sebenarnya kalau misalnya sudah jadi. Tapi ya kembali lagi tergantung gimana kita menyikapinya, maunya seperti apa. Kalau maunya beli di tempat-tempat aksesoris ya saya rasa sih rata-rata kebanyakan aspal gitu, asli tapi palsu. Tapi kalau untuk beli yang memang sudah kenal dengan orangnya ya insya Allah untuk keasliannya saya rasa 100% pasti aslinya. Nah itu gelang bahar. Karena menurut saya gelang bahar sendiri memang banyak kegunaannya, karena memang manfaatnya kita sendiri ya, ya kembali lagi kita lihat sejarah lah, sejarah itu nggak bisa dibohongin gitu, walaupun dibilang itu cuman sugesti atau apa gitu, sugestinya masuk aja kalau memang bermanfaat positif ya menurut saya nggak jadi masalah. Tapi kalau sugesti yang negatif masuk ke diri kita itu nggak bermanfaat, nah itu yang jadi masalah. Jadi menurut saya hal-hal yang berbau sugesti tapi positif dan bermanfaat buat diri kita ya silahkan. Nah di sini kayak gelang bahar ini karena memang sugestinya hal-hal yang baik buat penyembuhan, buat tolak bara ya kan, buat ibarat kata power ya kan, buat kewibawaan segala macem lah. Tapi kalau misalnya kita bawanya sugestinya sudah negatif ya maka nggak ada manfaatnya. Saya ingetin ya untuk tes gelang bahar macem-macem gitu pengetesannya, dari yang direndam sampai yang dibakar sampai yang paling terakhir yang paling ekstrim itu dipatahin, dilihat keasliannya. Kalau asli dia beratnya tidak ada kawat atau pemberatnya atau besi lah, karena biasanya terbuat kalau yang di aksesoris itu terbuat dari kawat. Tapi kalau yang asli dipatahin dia nggak ada kawatnya. Dan kalau bisa dilihat secara langsung ini, karena ini juga yang saya pegang itu agak sedikit sudah lama ya, jadi warnanya itu, nah ini nih prosesnya dia ngembang sendiri, seharusnya kan dia nyatu
Tapi karena kelamaan, nah ini jarang saya pakai, jadi dia ngembang, lepas. Tadinya nyatu nempel, atau lepas kayak mekar gitu. Nah ini seperti ini. Nah, ada satu lagi sama juga mekar. Tadinya mungkin waktu saya beli sama pengrajin, khususnya mungkin dia nelayan, waktu itu ada mungkin lem atau apa gitu, tapi tadinya ini nyatu, tapi di saat mungkin nggak pernah dipakai, akhirnya mengembang begini. Tapi yang selama saya rasain, kalau untuk pakai gelang bahar sih, sedikitnya ada efek. Saya rasa gitu. Itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak rahasia. Living life every day